Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita mencoba memahami pesan-pesan Allah, baik yang melalui Al-Quran maupun yang melalui utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon bimbingan Allah agar kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar, dan kita mohon Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berusaha menerapkan ajaran Allah, baik pada saat kita beribadah maupun pada saat kita berperilaku sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menetapkan dan memantapkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa surat ini turunnya di Makkah. 3 ayat yang pertama memberikan gambaran ciri khas orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Yaitu ciri khasnya mereka tidak mau merawat, tidak mau menghormati anak yatim. Dan ciri khas yang kedua terutama adalah tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Sedangkan 4 ayat yang terakhir memberi gambaran tentang ciri khas orang munafik. Ciri khas orang munafik, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, tapi alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai akan sholatnya. Ciri khas berikutnya, alladzina hum yura'un, mereka berbuat apapun yang kelihatannya baik hanya dalam rangka pamer, pencitraan, jaga image. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau bersedekah, bahkan yang kecil-kecil pun tidak mau bersedekah mereka. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ciri khas yang pertama bagi orang munafik, yaitu ketika mereka sholatnya bermalas-malasan, dan bahkan mereka melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu mulai dari meninggalkan sholat, sampai dengan yang lebih kecil, yang lebih ringan, kalaupun mereka sholat, mereka perhatiannya tidak pada sholat. Jadi perhatiannya lebih ke hal-hal lain. Kenapa? Karena sholat mereka tidak tulus dari hati mereka. Mereka sholat hanya untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan hawa nafsunya saja. Mari kita bahas ciri khas yang kedua orang munafik. Alladzina hum yuraun. Yuraun berasal dari aro yuri iroan. Atau aro yuri. Membuat orang lain melihat. Membuat orang lain melihat. Membuat orang lain melihat itu kata intinya aslinya adalah melihat. Ro'a. Ro'a yaro, melihat. Aro yuri, membuat orang lain melihat. Jadi perilaku mereka adalah dalam rangka menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka itu orang baik. Kalau mereka sholat, sholatnya ya pamer. Kalau mereka bersedekah, bersedekahnya pamer juga. Pamer itu untuk pencitraan. Semua pencitraan itu bohong. Karena pencitraan itu bermaksud memberi citra dari luar yang lebih baik daripada aslinya. Pencitraan itu menciptakan citra, memberikan image, ya, menciptakan image dari orang lain supaya kelihatan bagus, padahal aslinya tidak bagus. Untuk kepentingan politik, seringkali kepentingan politik itu ya yuraun. Ketika mereka membuat spanduk dengan gambar fotonya saja, itu diedit supaya kelihatan cakep, kelihatan bersih mukanya. Itu baru foto. Apalagi perilakunya. Ya. Jadi pencitraan itu bohong, dan bohong adalah ciri khas orang munafik. Rasulullah mengatakan ciri khas orang munafik antara lain ketika mereka berbicara bohong, ketika mereka diberi kepercayaan, mereka berkhianat. Dan mereka ketika mereka berjanji, mereka ingkar. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat fenomena sehari-hari. Siapa orang yang mengumbar janji, lalu janjinya tidak ditepati. Itu berarti tanda munafik. Oleh karena itu, kita menjaga diri kita, jangan sampai terjerumus ke dalam kemunafikan. Mulai dari penampilan kita, udah kita tampil apa adanya saja. Tidak usah menunjukkan penampilan yang lebih bagus daripada yang aslinya. Bisa kita perhatikan misalnya ketika kita sholat di rumah, pakaian kita, baju kita lebih bagus mana dengan ketika kita ke masjid. Seringkali orang ketika di masjid, toh di masjid ini sholatnya cukup memakai kaos oblong. Kenapa pakai kaos oblong? Panas. Tapi ketika di masjid, seandainya pun masjidnya itu terasa panas, dia tidak memakai kaos oblong. Jadi dia memakai pakaian yang bagus karena dilihat oleh orang lain. Nah, mulai dari yang sederhana-sederhana itu kita jaga diri kita, ya sudahlah, kita itu tampil apa adanya. Memang gangguannya banyak, misalnya ketika kita pergi ke masjid, kita berjalan dari rumah sampai ke masjid. Terus di tengah-tengah jalan kemudian ada tetangga yang tidak ke masjid, tapi muncul di depan rumah. Terus dalam hati kita, orang itu nggak ke masjid. Aku ini rajin ke masjid. Godaan semacam itu selalu ada. Terus
Wah, kalau aku pergi ke masjid karena pamer, nggak ada gunanya dong. Nggak usah ke masjid deh. Nah, kalau sampai tidak jadi berangkat ke masjid, setannya tepuk tangan. Hore, aku berhasil. Jadi setan itu selalu menggoda. Kalau misalnya ada gangguan dalam hati, wah aku rajin ke masjid nanti dikirain sok santri. Sok santri. Istilah santri ini saya pakai sebagai istilah seperti yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, santri dipertentangkan dengan abangan. Santri dipertentangkan dengan abangan. Kalau santri yang kita pakai misalnya biasanya hari Selasa yang mengimami santri, nah, itu santri di situ beda dengan santri yang saya maksud. Wah, aku nanti dikirain sok santri. Terus lalu tidak ke masjid. Nah, itu setannya berhasil. Jadi ciri khas orang munafik itu suka pamer. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kita diberitakan oleh Allah melakukan apapun hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka termasuk kita yang tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah mukhlishina lahuddin, yang memurnikan niat mereka hanya untuk agama yang lurus, atau untuk memurnikan niat hanya untuk Allah saja. Hunafa, seringkali hunafa diartikan lurus. Sebenarnya hunafa itu dari kata hanif, artinya doyong ke depan, miring ke depan, cenderung ke depan, itu hunafa. Tapi kemudian kalau dikatakan miring ke depan, itu orang tidak paham. Ini kata kias. Terus diartikan lurus. Saya beri ilustrasi. Kalau kita pergi ke mall, kenapa kamu ke mall? Jalan-jalan aja. Barangkali ada barang yang aku butuhkan atau barang yang aku inginkan. Kita kalau belanja mencari yang kita butuhkan atau yang kita inginkan, Pak. Kebanyakan orang yang diinginkan salah. Kita membeli barang hanya yang kita perlukan. Kalau kita membeli barang sekedar hanya yang kita inginkan, keinginan itu hawa nafsu. Keinginan itu hawa nafsu. Maka kalau beli, tanya, aku perlu atau ingin? I need it or I want it. I need it, aku membutuhkannya, or I want it, atau aku kepingin. Kalau kepingin, hapus. Ya. Nah, coba kalau kita pergi ke mall, tujuannya jalan-jalan, siapa tahu ada barang yang aku cari atau aku sukai. Kira-kira kita berjalan memilih jalan yang straightforward, yang lurus langsung ke sana, atau muter-muter? Kalau maunya lihat-lihat, muter-muter. Berjalannya cepat atau lambat? Lambat. Tapi kalau jelas, aku mau ke Cempaka Mas untuk membeli misalnya mic yang bagus lah, biar kalau ada ustadz yang berceramah, suaranya bening, misalnya begitu. Terus tujuannya itu. Maka ketika masuk ke mall, kita langsung menuju ke tempat penjualan
komputer atau handphone, atau kita jalan-jalan dulu. Lihat-lihat baju dulu gitu. Kalau kita memang punya tujuan yang pasti, maka kita akan cenderung berjalannya cepat, lurus, tidak usah kemana-mana, dan begitu datang langsung menuju ke tempat yang dia butuhkan tadi. Saya ingin memberikan gambaran tentang hunafa. Ketika kita punya tujuan yang jelas, maka ketika kita berjalan itu, badan kita tegak begini, atau miring ke depan. Gimana Pak Rahmat? Miring ke depan atau tegak? Miring ke depan. Miring ke depan itu berarti badannya sudah agak berat ke depan. Kalau berat ke depan, berjalannya lebih ringan. Berjalannya lebih ringan, menjadi lebih cepat. Dan dia karena dia sudah miring ke depan begini, ya udah kita nggak menoleh-noleh. Kalau kita berdirinya tegak, leher kita melihat ke kiri kanan, nyaman apa tidak? Bandingkan ketika kita miring ke depan, kita melihat ke kiri kanan, nggak enak. Jadi kalau kita sudah miring ke depan, maka kita tidak ingin noleh-noleh ke kiri kanan. Sakit di sini. Udahlah, nggak usah lihat, lurus. Nah, itulah makanya orang yang punya tujuan jelas, yang saya tuju Allah, tidak ada yang lain. Kalau yang dituju Allah, nggak ada noleh-noleh, melang-meleng, nggak ada. Ya, jadi kita cek, kita ini sebenarnya meyakini apa yang saya cari atau tidak. Itu bisa kita rasakan sendiri ketika kita berjalan dari rumah ke masjid. Apakah kita santai sambil lihat kiri kanan, atau kita melihat lurus ke depan, terus langsung menuju ke masjid. Begitu masuk ke masjid dari pintu, yang dilihat apa? Apakah tempat, wah itu ada tempat yang kosong itu. Atau noleh-noleh dulu. Kalau ke masjid maksudnya mau mencuri, matanya akan lihat ke kiri kanan, ada HP tertinggal enggak? Wudhu siapa tahu di tempat wudhu ada orang meninggalkan HP-nya, kelupaan. Jadi tidak langsung ke tempat sholat. Maka kita perlu melihat body language kita, bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh itu sering disebut di dalam Al-Quran. Jadi bahasa tubuh termasuk penting kita pelajari, terutama untuk ngecek bahasa tubuh kita sendiri. Misalnya, ketika kita berdiri sholat, kita berdirinya tegap atau mohon maaf, kita kadang-kadang kalau duduk berdiri santai itu bersandar pada satu kaki yang satu diistirahatkan. Terus kalau capek yang gantian, satu kaki itu yang menyangga, satu kaki istirahat. Orang yang seperti itu, kira-kira orang yang rajin atau malas? Kira-kira sholatnya serius atau tidak? Itu bahasa tubuh. Allah memberikan gambaran orang yang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka itu berdiri untuk sholat, mereka berdirinya itu bermalas-malasan. Bahasa tubuh yang dipakai di Al-Quran antara misalnya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Khad itu ini, pipi. Kamu jangan melengoskan pipimu dari orang lain. Begitu berjalan melihat ada Pak Andi,
melengos, biar dianggap tidak melihat. Atau biar dilihat bahwa saya tidak sudi sama Pak Andi. Nah, body language itu penting. Allah mengatakannya, jangan kamu melengos, menoleh ke samping terhadap orang lain. Ini body language yang artinya sombong. Ya, jadi mempelajari body language itu penting. Nanti akan kita perhatikan diri kita sendiri. Ya, saya mengajaknya itu untuk memperhatikan diri kita sendiri. Apakah kita ini serius atau tidak? Bukan untuk menilai orang lain. Ya, bukan untuk menilai orang lain. Orang yang, mohon maaf bapak-bapak ini yang hadir di sini, ketika Bapak memperhatikan saya, omongan saya, pandangan matanya beda nggak dengan orang yang udah aku daripada pulang duduk-duduk di sini aja dah dulu. Jadi tinggal di sini bukan untuk belajar, tapi sekedar untuk istirahat. Kira-kira gaya duduknya sama nggak? Beda, beda. Ya. Terutama pandangan matanya. Pandangan mata itu serius atau tidak. Nah, itu akan menentukan kita mudah paham atau tidak. Mudah paham atau tidak. Apakah kamu mengira mereka itu mendengarkan kamu? Mereka tidak mendengarkan kamu. Loh, ketika kelihatannya hadir, kelihatannya mendengarkan, tapi tidak. Karena apa? Pikirannya kemana-mana. Nah, itu kalau kelihatannya mendengarkan tapi tidak, itu namanya pseudo listening. Kelihatannya mendengarkan tapi tidak. Nah, itu perlu kita pelajari agar kita bisa ngecek diri kita, aku ini serius apa enggak sih ketika beragama? Kalau serius mesti hunafa. Nabi Ibrahim itu orangnya hanif, ya, kalau satu orang hanif, kalau orang banyak hunafa. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah mengabdi kepada Allah dengan niat yang tulus, lurus, hanya satu saja, yaitu menuju Allah. Dan di situ di ayat ini digambarkan tindakan-tindakan orang yang seperti itu, mesti mereka melakukan sholat dan menunaikan zakat. Tekanan kita tidak di situ. Lalu riya, itu sering disebut sebagai syirik khafi. Asyirkul khafi. Asyirku menyekutukan. Atau bahasa Inggrisnya sharing, ya, syirk, sharing, berserikat. Berserikat itu banyak jadi satu. Orang yang riya itu syirik, musyrik. Karena apa? Tujuannya ganda. Satu, untuk menyembah Allah atau untuk mencari pahala dari Allah. Satu lagi, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mestinya kita sholat itu mengharapkan pujian dari Allah. Kita tidak biasa ya mengatakan bahwa aku sholat biar mendapatkan pujian dari Allah. Sebenarnya kita berbuat sesuatu untuk mendapatkan pujian dari Allah itu sehari-hari kita bilangnya untuk mencari ridho Allah. Ridho itu senang dan puas. Ridho itu senang dan puas. Jadi kalau kita sholat, aku ingin menyenangkan Allah. Ingin menyenangkan Allah. Loh, menyenangkan. Iya. Allah akan senang kepada saya kalau aku nurut kepadanya. Aku melaksanakan apa yang dia perintah, aku meninggalkan apa yang dia larang. Nah itu nurut dalam rangka menyenangkan Allah atau ingin mendapatkan pujian dari Allah. Itu benar.
Jangan mengharapkan pujian dari orang lain. Kalau ingin mendapatkan pujian dari Allah dan sekaligus yang lain, itu berarti tujuannya mendua. Kalau mendua berarti berserikat, musyrik. Tapi disebut asyirkul khafi, syirik yang samar. Samar, iya, karena nggak kelihatan, nggak kentara. Udah rajin kok ke sholat ke masjid, tapi untuk apa dulu? Kan ada orang yang pergi perang, ketika dia meninggal, orang memperkirakan dia masuk surga. Tapi Rasulullah mengatakan, enggak, dia masuk neraka. Loh, kok Rasulullah mengatakan dia masuk neraka? Padahal dia mati di medan perang. Dicek, rupa-rupanya pedang yang masuk ke dalam tubuhnya, pedangnya sendiri. Karena dia sudah terluka dan dia berusaha mengantisipasi, aku tidak bisa hidup dengan baik dengan lukaku yang seperti ini. Dan aku menderita lama kalau seperti ini. Daripada aku menderita, mati aja sekalian. Tusuk sendiri, masuk neraka. Jadi dia perangnya karena apa itu? Bukan karena Allah. Karena kepingin dipuji bahwa dia pemberani. Atau dia pahlawan. Jadi melakukan apapun, jangan mengharapkan pujian dari siapapun. Kalau kita mengharapkan pujian dari selain Allah, berarti itu menggandakan. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau nggak aku beritahukan kepada kamu apa yang lebih saya takuti daripada datangnya Dajjal. Tuh, Dajjal itu kita sudah takut. Sekarang ini sudah ada penafsiran orang bahwa wah, Freemason itu Dajjal. Karena logonya itu kayak piramid ada mata satu. Oh, itu kan logonya Dajjal. Dajjal itu matanya satu. Kita takut dengan seperti itu. Tapi ada yang lebih ditakuti oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Lalu orang bertanya, orang mengatakan, bala ya Rasulullah, mau Rasulullah, kami diberitahu. Lalu Rasulullah bersabda, asyirkul khafi, menyekutukan Allah tapi samar. Apa itu? Ayyaqumar rajulu fayusalliya fayazidu salatahu lima yara min nadhril rajul. Seseorang sholat, kemudian dia menambahi sholatnya karena dilihat oleh orang lain. Misalnya, sedang sholat di masjid atau di rumah, anggaplah di rumah, karena di rumah itu kan sepi, tidak ada orang lain. Di tengah-tengah sholat, terus dia ngimami keluarganya, membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Terus ada Assalamualaikum. Mertua datang. Pak Ustadz datang. Terus asalnya Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Begitu Assalamualaikum. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya cepat. Begitu ada orang datang, bacanya pelan. Supaya kelihatan bagus. Kelihatan dia sholatnya khusyuk. Jadi ketika pertama tadi, dia niatnya karena Allah. Begitu mendengar ada orang masuk, berubah. Niatnya pindah atau tambah untuk orang itu. Seringkali kita seperti itu. Ya. Tapi kita nggak merasa. Makanya disebut khafi, samar. Ya. Justru yang samar-samar ini yang seringkali bahaya bagi kita. Kita merasanya biasa-biasa saja, tapi namanya syirik. Syirik itu dosa yang besar sekali, yang paling besar daripada dosa besar apapun.
Dan dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Orang berzina, orang membunuh orang, dan sebagainya, masih bisa saja Allah mengampuni. Tapi kalau syirik, itu tidak akan diampuni. Nah, syirik itu ada syirik yang samar, yaitu pamer. Kita, alhamdulillah, kita sudah rajin sholat. Tapi ada gangguan-gangguan yang kita bisa belok tapi tidak merasakan. Ya, makanya saya agak pelan-pelan di sini supaya menjadi perhatian kita. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa yang lain itu bisa diampuni. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Orang yang mempersekutukan Allah, dia sebenarnya berbuat dosa yang besar. Loh, bukankah hampir semua sahabat itu dulunya musyrik? Yang tidak pernah musyrik mungkin yang kecil-kecil, yang waktu Rasulullah diangkat jadi nabi dia masih anak-anak. Seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, tidak pernah sempat musyrik. Apakah itu tidak diampuni? Yang tidak diampuni itu kira-kira begini. Ada seseorang banyak melakukan dosa, tapi tidak musyrik. Kemudian dia mati, belum sempat bertobat. Mati belum sempat bertobat. Mungkin enggak dosa yang banyak itu diampuni oleh Allah? Dia belum bertobat, padahal dosanya dosa besar. Mungkin enggak? Mungkin. Dari mana mungkinnya? Dia berbuat dosa besar. Tapi dia berbuat amal yang banyak sekali, sehingga pahalanya dia jauh lebih besar daripada dosanya. Dosanya sedikit, ditutup dengan pahala yang besar. Ketutup. Lalu dia bisa langsung masuk ke surga atau ke neraka dulu, nanti masuk ke surga. Jadi artinya Allah bisa mengampuni, bisa memaafkan dosa orang yang ketika mati dia belum sempat bertobat. Tapi kalau dosa itu berupa syirik dan dia belum sempat taubat, tidak akan diampuni. Bagaimana kalau orang syirik, musyrik, kemudian dia sadar, lalu dia baca syahadat lagi, taubat, tidak akan mengulangi lagi, sehat dia, sehat walafiat. 1 jam kemudian dia naik kendaraan, kecelakaan, mati. Diampuni enggak? Insya Allah diampuni kemusyrikannya tadi. Kan dia sudah kembali ke Islam. Ya, jadi yang dimaksud Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik itu kalau sampai mati dia belum bertaubat. Kalau sempat bertobat bisa diampuni. Saya teruskan. Bahkan seorang nabi pun pilihan Allah, kalau menyekutukan Allah ya tidak ada ampun. Rasulullah itu dianjurkan oleh orang-orang supaya menyembah selain Allah. Antara lain orang-orang Quraisy mengajak kompromi. Ya 1 tahun aku menyembah Tuhanmu dan kamu 1 tahun menyembah Tuhan kami. Rasulullah tidak mau. Ya. Kalau sekarang kita orang Muslim diajak ke upacara yang di situ ada kegiatan menyekutukan Allah. Misalnya hadir ke tempat Natal dan di situ ada doa atau apa yang menyebut Tuhan selain Allah, maka itu musyrik. Ya. Seandainya seorang nabi pun melakukan itu, semua pahalanya hilang. Walaqad uhiya ilaika
wa ilal ladzina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelum kamu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, amal-amalmu semua hangus, hilang, dan kamu akan merugi. Nah, kita ini punya potensi untuk seperti itu. Kalau sampai ada seseorang rajin sholat dan sebagainya, kemudian dia ria, pamer, maka pamer itu musyrik. Dengan pamer itu semua pahalanya hilang, hangus. Oleh karena itu kita mesti hati-hati jangan sampai hilang. Dan bahkan ya tadi saya mengatakan hangus, istilahnya layah batonna, itu lebur, hangus, hapus. Ada istilah batal. Ini contoh orang bersedekah, kemudian dia itu ngungkit-ngungkit. Dulu kan kamu sekolah itu aku yang biayai. Jadi misalnya ada keponakan yang miskin dibiayai sekolah sampai dia jadi sarjana, dia berhasil bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Anggaplah kerjanya di Singapura yang dekat, gajinya lebih tinggi. Ketika pulang ke Jakarta, suatu saat tidak mampir ke rumah pamannya ini. Pamannya dengar, si Banu itu pulang ya? Iya. Berapa lama? 1 minggu kali. Kok nggak mampir? Sibuk kali. Nggak tahu diri. Siapa yang menyolokkan dia? Meskipun dia membiayai sekolahnya anak ini sudah puluhan tahun, begitu dia mengungkit-ungkit, pahala yang sudah puluhan tahun itu bisa hilang sekaligus. Ya, maka Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu itu dengan cara al-manni wal adha. Nyebut-nyebut dan menyakiti hati. Siapa itu? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang yang bersedekah tapi dalam rangka pamer kepada orang lain. Nah, oleh karena itu kita hapus kata pamer di hati kita. Allah memberikan perumpamaannya itu bagus sekali. Orang yang yang sedekahnya itu bisa batal, itu famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Seperti batu, misalnya ini batu yang halus sekali, kemudian pahala sedekah itu berupa debu. Debu ini sedekah pahalanya. Nah, begitu kena hujan, hujan ini ibaratnya musyrik tadi, atau pamer atau mengungkit-ungkit. Fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Debu itu hilang, menjadi halus kembali. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Tidak bisa dia mengambil kembali pahala-pahala itu. Sudah sirna. Ya, oleh karena itu, pesan yang paling penting dari ayat ini adalah kita sekuat tenaga dengan penuh perhatian kita hindari pencitraan. Pencitraan itu riya. Riya itu syirik, syirik yang samar, dan syirik adalah dosa besar, lebih besar daripada dosa apapun, dan Allah tidak mengampuninya. Saya kira sementara begitu, meskipun materi yang saya siapkan ini banyak, bisa dibaca sendiri nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di rumah yang mengikuti Zoom. Insya Allah nanti bisa memperoleh dari apakah dari chat ini atau nanti bisa dikirim, biasanya Bu Naendra yang rajin mengirimkannya. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Bapak Rizza. Waktu syuruk 5.56, saat ini 5.54, artinya masih cukup
banyak waktu kita untuk tanya jawab. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini atau bapak ibu yang via online, kami persilahkan jika ada pertanyaan. Oh, silakan. Ada 2 di masjid ini, kita berikan kesempatan dulu yang di masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon tanya, orang ya kira-kira yang belum pernah ngaji Ustaz, jadi belum pernah ngaji, jadi tidak tahu bahwa dia itu bahwa ria itu tidak akan diterima amalnya. Kalau qadar Allah kita ini tahu, jadi bisa mencegah. Nah, orang yang tidak pernah ngaji, itu kira-kira gimana itu? Tidak tahu, jadi prinsipnya tidak tahu bahwa itu salah. Ya, umumnya kesalahan itu dilakukan oleh seseorang karena tidak tahu atau lupa atau karena tertimpa kepentingan yang lain. Karena tidak tahu, ya kalau tidak tahu itu bisa diampuni. Tetapi kalau itu dosa yang lain, kalau dosa syirik, itu tidak bisa. Jadi orang kalau misalnya karena tidak tahu musyrik itu diampuni, enak aja. Nanti orang itu berbuat musyrik, terus kok kamu musyrik begitu? Aku nggak tahu, nggak bisa. Makanya kesalahan nomor 1 bagi orang itu adalah tidak mau belajar. Tidak mau belajar, maka kita mesti selalu berusaha meningkatkan pengetahuan kita, terutama pengetahuan tentang keimanan. Kalau ada digambarkan belajar 1 jam, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Belajar apa itu? Belajar yang meningkatkan atau membenarkan atau meluruskan keimanan. Belajar 1 jam itu nilainya bisa sama dengan beribu-ribu sholat. Beribu-ribu sholat sunnah. Bahkan wajib pun juga begitu. Karena orang kalau imannya nggak benar, dia sholat wajibnya pun juga tidak benar. Ya. Jadi belajar yang nilainya tinggi adalah belajar yang meningkatkan keimanan. Maka alhamdulillah kalau kita ini senang mengikuti pengajian, dan saya akan selalu berusaha apapun yang saya bicarakan, ujung-ujungnya adalah iman. Ya, kira-kira begitu, Pak. Ada lagi? Kalau ria itu kan disebut sebagai syirik yang samar, Pak. Sebagai contoh kan kayak tadi kita masjid menggunakan pakaian yang bagus, tapi kalau di rumah kita sholatnya pakai pakaian biasa gitu kan. Karena kalau di masjid kita dilihat orang. Nah, mungkin ada sebagian orang yang menganggap itu sebagai hal yang wajar gitu, bukan kayak apa namanya? Oh, saya itu ke masjid karena dilihat orang, jadi saya pakaiannya begitu. Terus kalau di rumah saya biasa saja. Karena ya mungkin kayak tadi kalau dengan gerak segala macam. Tapi dalam hati kita kalau misal benar-benar sedikit itu, oh iya, kenapa saya waktu di rumah pakaiannya biasa saja, tapi waktu ke masjid kita pakaian bagus, ternyata yang kita kayak dilihat orang. Kalau orangnya itu kayak merasa nggak sadar bahwa dia itu ria, gimana? Iya. Ada yang hilang dikit-dikit nanti kalau kurang Jadi memang kita perlu memperhatikan semacam itu. Misalnya kalau di rumah, karena di rumah tidak ada AC, itu kan suka panas. Ya milih yang bagus tapi tipis misalnya, tipis tapi bagus. Tapi bagusnya jangan ditawar. Kalau ada pernyataan khudhu, ini di ayat Al-Qur'an, khudhu zinatallahi 'inda kulli masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah
hiasanmu ketika kamu di masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Loh, ini kan perintahnya kalau kita ke masjid, suruh memakai baju-baju yang bagus. Bahkan zina itu kan perhiasan. Kalau ibu-ibu lalu kalau ke masjid, gelangnya dipakai semuanya. Oh enggak, itu konteksnya bukan begitu. Konteksnya itu, dulu beberapa orang kalau tawaf itu telanjang. Tawaf di masjid, di sekitar mengitari Ka'bah itu dengan telanjang. Kenapa telanjang? Orang Quraisy itu mengkomersialkan agama. Mengkomersialkan agama. Sampai sekarang masih ada orang yang mengkomersialkan agama. Gimana? Mereka bilang, tawaf tidak boleh memakai pakaian yang kotor. Baik kotor secara fisik maupun secara rohani. Loh, baju kok kotor secara rohani? Iya, kalau baju sudah pernah dipakai oleh orang dalam berbuat maksiat, maka bajunya itu ikut kotor. Misalnya, saya pakai baju ini, kemudian saya mencuri. Berarti bajunya ikut kotor. Bajunya nggak boleh dipakai untuk tawaf. Terus gimana dong? Ya pakai baju yang baru. Ini saya jual. Jadi bilang tidak boleh pakai baju yang pernah dipakai berbuat dosa. Ini aku jual. Ini kan sama dengan orang yang ada ustadz itu sedekah itu pahalanya besar, bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Nanti Allah akan mengganti berlipat-lipat. Sampai orang pada senang bersedekah. Terus dia muterin box. Ya, siapa yang mau sedekah, masukin sini. Kalau sekarang tidak bawa cash nggak apa-apa, tulis saja nanti transfer berapa juta. Terus duitnya dipakai untuk dia. Ini nggak bener ini. Kalau dia itu ustadz atau kiai yang benar, bersedekah. Kasihkan siapa? Orang-orang miskin di sekitarmu. Bukan untuk aku. Ini untuk aku. Terus ternyata, loh kok kaya raya orang itu ya? Dia bikin pesantren, kok belajar di pesantren itu bayarnya mahal sekali, jutaan. Sumbangan orang-orang itu untuk apa? Ya itu semacam itu. Nah, coba kalau kita perhatikan, khudzu zinatakum inda kulli masjid, itu jangan telanjang. Pakailah hiasanmu. Pakaian itu fungsinya paling tidak ada dua. Yang satu untuk melindungi kita dari panas, dari dingin, dari goresan. Ya. Yang kedua, untuk hiasan. Ya, untuk hiasan supaya kelihatan indah. Bapak-bapak kalau pakai baju kan diharapkan membuat penampilan menjadi lebih cakep. Suka melihat ke kaca. Wah, nggak pantas nih, nggak jadi dipakai. Itu kata kiasan itu dipakai oleh Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami itu pakaian bagi istrinya, istri juga pakaian bagi suaminya, artinya pelindung dan penghias. Nah, khudzu zinatakum inda kulli masjid ini pakaian yang sifatnya itu tadi melindungi dan bagus, tapi bagusnya nggak usah berlebihan. Inda kulli masjid, di setiap masjid. Masjid itu artinya apa? Kalau bahasa Arab, masjid itu bisa dianggap isim mushtaq, bisa jamid. Isim jamid atau isim mushtaq. Sudah sampai ke situ Pak Taka? Isim jamid itu kata yang memang asli namanya itu. Misalnya batu, hajar. Hajar itu ya memang namanya batu ini, benda ini namanya hajar. Bukan buatan. Bukan kata buatan. Tapi kalau itu buatan, kata asalnya itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda, bisa kata sifat. Misalnya, ini kursi. Al-kursiyu, kursi. Itu jamid. Tidak berasal dari apa-apa.
Tapi kalau disebut maq'ad, maq'ad dari kata qa'ada, duduk. Maq'ad artinya tempat duduk. Jadi maq'ad itu isim mushtaq. Nah, masjid itu bisa isim jamid, bisa isim mushtaq. Kalau namanya isim jamid gimana? Yang namanya masjid itu ya bangunan ini. Bangunan yang di tempatnya kita pakai untuk sholat berjamaah 5 kali, itu namanya masjid. Itu jamid. Tapi masjid itu isim makan. Isim yang menunjukkan tempat. Dari kata sajada, sujud. Sajid, orang yang bersujud. Masjid, tempat bersujud. Jadi kalau begitu, sajadah kita yang ada di rumah, ketika kita sholat, itu masjid bukan? Masjid. Sebagai isim mushtaq. Saya pernah di Kairo, flight-nya itu persis setelah subuh. Jadi sebelum subuh saya sudah ke airport. Saya waktu itu ingin ke Luxor, tempat tinggalnya Fir'aun. Dan tempat kuburannya Fir'aun. Itu kira-kira 500 kilo dari Kairo. Bukan yang di Giza, bukan. Nah, itu saya tanya pada anak penjaga toko, Ainal masjid? Masjid di mana? Syuaya, lari dia. Sini. Kamu nggak usah pergi, tunjukin aja. Syuaya, sebentar. Datang membawa tikar. Jadi masjid itu tempat sujud. Kalau begitu, kita memakai pakaian yang bagus, itu tidak hanya ketika kita datang ke bangunan seperti ini. Di sajadah di rumah kita, itu juga masjid. Mesti kita pakai pakaian yang baik. Ya, jadi melihat seperti itu, ini berlaku tidak hanya di masjid bangunan, tapi juga masjid tempat sholat kita di rumah. Mudah-mudahan saya sudah menjawab ya. Terima kasih. Ada lagi? Baik, ini Pak Ustadz dari online, ini Pak Ustadz, Ibu Ami atau Bapak Ami. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita telah membantu seseorang bekerja, namun kinerjanya tidak memuaskan, sehingga kita kemudian mengeluhkan kondisi tersebut ke orang lain dengan mengatakan bahwa sudah dibantu tapi tidak amanah. Apakah tindakan ini termasuk syirik atau riya? Bu Ami ya? Bu Ami, bagaimana hukumnya jika kita telah membantu seseorang bekerja, itu ya? Bekerja namun kinerjanya tidak memuaskan sehingga kita kemudian mengeluhkan kondisi tersebut ke orang lain dengan mengatakan bahwa sudah dibantu tapi tidak amanah. Nah, apakah tindakan itu termasuk syirik? Ini bukan syirik tapi mengungkit-ungkit, Ibu. Mengungkit-ungkit. Kalau dia bermaksud itu dia tuh aku yang bantu. Nah, itu riya. Jadi bisa ini masuk ke riya, bisa masuk ke al-manni wal adha. Ya. Al-manni itu menyebut-nyebut, al-adha mengungkapkan kata-kata yang menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Kalau kinerjanya tidak memuaskan sehingga kita kemudian mengeluhkan kondisi tersebut ke orang lain, ini bisa termasuk ghibah kalau tidak ada maksud. Tapi kalau punya maksud, misalnya di perusahaan lalu kita memberikan pelatihan kepada beberapa orang. Tapi di antara orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan, kinerjanya masih jelek. Terus tergantung, kita mengungkapkan misalnya di dalam rapat, ini kok ada yang kinerjanya membaik tapi ada yang tidak. Nah, tujuannya apa? Kalau tujuannya dalam rangka mengoreksi atau mencari letak kesalahannya di mana. Apakah karena materinya dan pelatihnya itu tidak efektif? Bisa juga
dikarenakan orang yang bersangkutan kurang menaruh perhatian. Nah, dengan mengetahui itu, maka bisa dilakukan koreksi untuk ke depan. Kalau itu yang membahas itu dalam rangka koreksi, nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongnya itu dalam rangka mencemooh dia, itu sudah mulai dosa. Ya, jadi sangat berkaitan dengan niatnya apa. Jawabannya tidak lalu terus merah, hijau, enggak. Kalau begini maka hukumnya begini, kalau begitu hukumnya begitu. Demikian Bu Ami. Baik, ini lanjut ke berikutnya nih dari Ibu Hilda. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon tanya, yang bisa dikategorikan sebagai menyekutukan Allah secara samar yang mungkin kita lakukan tapi tidak mengetahui. Kalau itu adalah menyekutukan Allah, apakah yang tidak diketahui tersebut diampuni dosanya? Iya, itu tadi sudah kita bahas ya. Jadi kita perlu belajar lagi. Begini, kalau saya kasih contoh yang gampang dilihat. Ada orang umur 60 tahun, baca Al-Quran masih tertatih-tatih. Terus setelah 3 tahun masih tetap saja tertatih-tatih. Kenapa? Ya dia tidak mengalami kemajuan. Kenapa nggak mengalami kemajuan? Ya dia nggak belajar. Kalau orang sampai umurnya banyak, tetapi kok tidak maju-maju, dicek. Karena kemajuan dalam keterampilan itu tidak ditentukan oleh waktu, tetapi ditentukan oleh latihan. Saya senang mengatakan latihan, karena hakikatnya kita ini hidup itu sedang melatih diri. Apakah kamu sudah menjadi orang yang soleh? Belum sih. Aku kepingin menjadi orang soleh. Jadi kita tidak pernah mengaku diri sempurna. Dengan tidak mengaku sempurna, terus kemudian ambil sikap, aku ingin menyempurnakan. Dengan begitu kita ingin belajar. Nah kalau kita mau belajar, maka makin hari kita makin maju. Tapi kalau bertahun-tahun kok ya masih tetap begitu saja, nah salahnya di mana? Ya nggak mau belajar. Karena nggak mau belajar, maka tidak ada progres. Ya. Nah itu dilihat, masing-masing melihat. Kalau alasannya tadi sudah saya sebut, tidak tahu. Mosok dari dulu kok tidak tahu terus-terusan, berarti tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar itu dosa. Karena menuntut ilmu itu wajib. Ya. Thalabul ilmi fardhatun likulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Nah kalau itu wajib, tidak menuntut, dosa dong. Dosa. Jadi misalnya dosanya karena tidak tahu, ya tapi kamu dosa tidak belajar. Gitu. Ya, saya kira begitu, Pak. Ini dari Bu Vanda Tanamas. Bismillah Ustadz, bersikap santun memaksa kita untuk bersikap sempurna. Sedangkan kita pada dasarnya tidak seperti itu. Sehingga kita harus menjadi orang yang membuat citra. Dosakah kita? Iya, kalau kita itu, ini kan ada sopan santun yang sifatnya semu. Jadi kalau di depan orang maka membungkuklah, misalnya begitu. Nah itu kalau dipakai hanya sekedar tradisi, ketika di hadapan orang santun, tapi begitu di belakangnya nanti ngomel-ngomel, orang itu gini-gini, loh tadi di hadapan orang ngomongnya baik, sikapnya baik, loh iya tekan aku harus menjaga sopan santun. Nah, sopan santun yang seperti itu yang pencitraan. Maka mohon maaf, saya ini orang Jawa, tapi saya tidak suka melakukan sopan santun yang sifatnya hanya fisik lahiriah. Dan
saya pernah misalnya punya anak buah. Anak buah itu kemudian lama-lama dia menjadi pangkatnya tinggi karena saya pensiun. Dia meskipun pangkatnya tinggi, kepada saya tetap hormat. Tapi saya menangkap. Misalnya dia mau memberi informasi kepada saya, itu nggak mau bertelepon dia. Pak Riza, gini ya, enggak. Apalagi manggil, Pak Riza bisa ke ruang saya, gitu. Enggak. Dia datang pura-puranya main-main. Nah, ya apa kabar? Terus duduk, terus nanti ada apa nih? Muncul informasi. Oh ini, saya menangkap ini cara dia menghormati saya. Jadi menghormati itu tidak harus dengan indikator-indikator fisik, tapi dari hati itu sudah kelihatan. Ya. Dan juga body language, bahasa tubuh. Makanya kalau Bu Vanda mengatakan, bagaimana kalau kita berusaha sikap sempurna? Kalau sikap sempurna itu hanya lahiriah, tidak sampai di hati, apa gunanya? Allah itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilanmu, tapi Allah itu melihat hatimu, melihat apa yang kamu pikirkan dalam pikiran atau dalam hati. Itu jadi kita coba tidak usah pakai pencitraan. Jadi tapi kita sudah punya kebiasaan seperti itu, ya udah kita coba aja dihilangkan. Ada lagi? Saya kira ini terakhir nih Pak Riza, karena waktunya juga sudah 6.16, sudah 20 menit. Bagaimana hukumnya bila kita membaca Al-Quran hanya terjemahannya tanpa membaca bahasa Arabnya? Bila kita membaca Al-Quran hanya terjemahannya tanpa membaca bahasa Arabnya. Ini Bu Husna, Bu Dokter ya. Yang namanya Al-Quran itu yang bahasa Arab. Terjemahannya bahasa apapun itu bukan Quran. Jadi kalau dikatakan membaca Al-Quran, satu huruf itu sama dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Itu Al-Quran. Nah Al-Quran itu yang bahasa Arab. Jadi pahalanya beda. Nah, kalau Al-Quran yang bahasa Arab itu, satu huruf dianggap sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Rasulullah memberikan contoh menarik sekali. Rasulullah memberikan contoh itu yang tidak diketahui siapapun terjemahannya kecuali Allah, yaitu Alif Lam Mim. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Kalau kita membaca tafsir yang baik, yang ditulis oleh ulama yang bertanggung jawab, mereka selalu mengatakan Allahu wa rasuluhu, Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui artinya ini. Orang yang mengatakan, oh alif ini Allah, lam ini Jibril, mim ini Muhammad, Allah itu ngarang. Kita nggak usah ikut-ikutan. Allah yang tahu. Nah, hubungannya dengan ini, bahwa kita membaca Al-Quran tanpa mengerti artinya saja, itu pahalanya sudah besar. Kalau mengerti artinya, lebih besar lagi. Nah, terus kalau mau baca terjemahannya, jangan lupa, baca juga Arabnya. Karena Al-Qurannya itu bahasa Arab. Tapi kalau baca terjemahannya ada pahalanya enggak? Tergantung. Kalau kita bisa memperoleh manfaat dari terjemahan itu, ya ada pahala. Pahalanya pahala menuntut ilmu. Bukan pahala membaca Al-Quran. Karena itu bukan Al-Quran. Jadi dapat pahala, dapat. Nilainya beda. Gitu Pak Bu Vanda. Baik, kita tutup ya Pak Riza. Oh, iya, ya, karena waktunya juga sudah 20 menit lebih. Jadi terima kasih kepada saudaraku yang berada di masjid maupun di rumah yang mengikuti kajian online. Insya Allah kajian ini ada rekamannya, nanti bisa lihat di YouTube Masjid Syuhada Lodan.
Kita tutup. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika, bihamdika, asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.